Pada hari ini, Jumat, tanggal 4 April 2014, Gerakan Pemuda Ka'bah atau GPK Temanggung sengaja keluar dari dalam mengekspresikan untuk menunjukkan bahwa P3 di Temanggung belum punah, bahwa P3 di Temanggung masih hidup, keberadaannya pun masih ingin dipertunjukkan. Memang pada tanggal 4 ini secara resmi Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Temanggung tidak menyelenggarakan kampanye terbuka sebagaimana jadwal yang diberikan oleh KPU. Hal ini dikarenakan kurang efektifnya atau banyaknya persoalan-persoalan yang lebih urgensinya jauh lebih penting ketimbang menyelenggarakan kampanye terbuka. Yang demikian ternyata tidak hanya dilakukan oleh PPP, namun partai-partai lain pun juga melakukan hal yang sama. Namun anak-anak muda yang tergabung dalam GPK ini ingin menunjukkan bahwa P3 besar juga tidak lepas dari perjuangan pendahulu sebelumnya. Ya, beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Irfan almarhum, di mana telah melakukan manuver-manuver politik sebelumnya sehingga P3 bisa memiliki seorang bupati pada saat itu. Mereka, para generasi muda ini, hanya ingin mengekspresikan untuk mewujudkan, ingin melakukan doa bersama atau ingin berziarah ke makam beliau Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Irfan. Namun di tengah perjalanan ini memang diakui anak-anak muda ini belum seluruhnya melakukan kegiatan ini dengan tertib sebagaimana peraturan lalu lintas. Namun mereka juga memiliki alasan. Mengapa? Sebab mereka juga mengikuti perkembangan-perkembangan di mana di daerah-daerah lain juga melakukan hal-hal yang sifatnya lebih longgar. Artinya tidak harus menggunakan peraturan tata tertib berlalu lintas. Ya, itu mungkin memang salah. Hanya saja selalu dipertanyakan, kenapa yang di Temanggung disalahkan. Ini semoga bisa juga menjadi satu kajian bersih. Ada baiknya peraturan lalu lintas ini diberlakukan di seluruh Indonesia dan diberikan ketegasan yang sama di daerah per daerah. Timbulnya sebuah pergolakan atau timbulnya sebuah kecemburuan itu manakala di daerah selain Temanggung diperlonggar, sementara di Temanggung sendiri agak dipersempit. Mungkin anak-anak muda ini hanya ingin melakukan sebuah protes kecil, namun komitmen mereka sebelum berangkat tidak akan melakukan perbuatan yang anarkis. Sebetulnya ada beberapa pasukan yang terpaksa kembali tidak jadi masuk ke Sepikul karena banyaknya rintangan, dan oleh
GBK juga mentaati tata tertib. Atas komando pimpinan GBK Gus Brahim, kalau memang dinilai bahwa GBK memang masih belum tertib, maka Gus Brahim melakukan manuver untuk kembali sebelum sampai ke Sepikul. Dan iringan-iringan yang kita tonton ini adalah sifat GBK yang kembali sebelum sampai tujuan. Pertimbangan Gus Brahim yang juga ini, yang kali ini untuk kembali GBK tidak melakukan hal-hal yang kalau memang dipandang melanggar aturan, dinilai oleh Kapolres Temanggung sebagai tindakan yang cukup arif dan bijaksana, sehingga secara pribadi Bapak Indra selaku Kapolres Temanggung menyatakan menaruh penghargaan yang setinggi-tingginya kepada GBK yang tidak jadi melakukan manuver yang dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak imbang atau hal-hal yang kurang enak disikapi oleh orang-orang yang lainnya. Dengan tulus ikhlas, GBK kembali ke lokasi masing-masing. Yang daerah Tembara juga belum sempat untuk sampai ke sebuah kotanya, dan mereka memutar kembali ada sekitar 2.000 untuk kembali ke Tembara dan Selopapang. Dan yang dari Paraan tidak sempat berputar atau memasuki wilayah Temanggung, bahkan kembali dari jalur Paraan ke utara. Sementara yang kita lihat kali ini adalah GBK yang muncul dari Kaloran, yang kemudian kembali sebelum sampai tujuan. GBK tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang selalu dianggap meresahkan. Memang ada oknum-oknum tertentu yang selalu memojokkan, namun itu bagian politik yang sering dilakukan oleh rival-rival atau orang-orang yang tidak menyukai. Namun mari kita melihat dari sisi positif bahwa anak-anak remaja ini sebetulnya memiliki potensi untuk diolah dan memiliki potensi untuk diarahkan, sehingga kebijakan kepolisian yang kali ini pun oleh GBK dinilai cukup adil, sehingga lebih dan kurangnya apa yang disaksikan pada tayangan ini merupakan satu dinamika politik yang mestinya menjadi kajian kita bersama ke depan. GBK sudah mengurangi apa yang menjadi keresahan selama ini, dan terbukti GBK pun adalah manusia, dan manusia itu tidak luput ada yang salah, tapi tidak semuanya salah. Demikian yang dikatakan oleh Bung Karno selaku proklamator, yang juga mengakui, berikanlah saya 10 pemuda akan saya goncangkan dunia, dan berikanlah saya 1.000 orang tua, saya hanya mampu menggoncangkan Gunung Semeru. Oleh karena itu, marilah kita bersama, terutama generasi mudanya dari Partai Persatuan Pembangunan, untuk mensikapi ini lebih arif, dan lebih arif. Dan pada saat yang sama, Rahmat Fauzi selaku Ketua DPC menyatakan apresiasi, sangat salut ketika pasukan GBK menarik diri dari sifat kegiatannya. Walaupun dalam hal ini agak sedikit kecewa karena ingin berbakti kepada pimpinan pun terhalang, namun Gus Brahim dan teman-teman tidak patah semangat berdoa kepada leluhur partai bisa dilakukan sambil jalan. GBK
ingin memperbaiki citra, dan tolong masyarakat pun juga bisa memberikan bantuan yang sama untuk tidak memandang miring kepada pasukan GBK ini. GBK walaupun afiliasinya ke Partai Persatuan Pembangunan, namun hakikatnya tetap ingin melindungi dan membela seluruh komponen masyarakat Temanggung yang dicintainya.